Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dika Safa Nurulita, yang kedua ada Surya Fitrio Awaludin, lalu yang ketiga ada Tiza Yang Lasaumi, yaitu saya sendiri, lalu yang terakhir ada Taufik Cahaya Ramadan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang implementasi sistem terdistribusi user service dengan autentikasi OTP. Untuk bahasan pertama akan saya sendiri yang menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Google Firebase. Nah, Firebase ini adalah tools database dari Google yang dapat digunakan untuk membantu para developer mengembangkan aplikasi mereka. Google Firebase juga merupakan BaaS atau Backend as Service yang dapat mempercepat pekerjaan para developer sehingga mereka dapat fokus untuk mengembangkan aplikasi tanpa effort yang besar pada backend. Nah, di sini juga ada fitur utama dari Google Firebase. Yang pertama itu ada Firebase Analytics. Nah, apa itu Firebase Analytics? Nah, Firebase ini itu digunakan untuk koleksi data dan reporting aplikasi Android dan iOS. Nah, fitur ini juga memungkinkan untuk membuat laporan pengguna berdasarkan negara, seperti Indonesia atau negara-negara lainnya, serta melihat bagian aplikasi mana yang paling sering digunakan oleh user. Lalu yang kedua ada Firebase Cloud Messaging and Notifications atau FCM, yaitu menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun antar device, sehingga dapat mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya. Lalu yang ketiga ada Firebase Authentication. Nah, di Firebase ini itu merupakan salah satu layanan backend fitur Android dan iOS SDK yang mudah digunakan dan tampilan interface-nya itu siap pakai untuk mengidentifikasi pengguna ke aplikasi yang dibuat. Lalu yang keempat ada Firebase Cloud Firestore. Nah, di Cloud Firestore ini itu merupakan database yang fleksibel dan terukur di Firebase dan Google Cloud Platform. Seperti Firebase Real-Time Database, Cloud Firestore menawarkan koneksi data real-time yang layanan offline untuk aplikasi seluler dan web, memungkinkan untuk membuat aplikasi yang responsif dan tidak bergantung pada latensi koneksi internet. Lalu yang kelima ada Firebase Real-Time Database. Database ini itu database cloud yang menyimpan data dalam format JSON dan disinkronkan secara real-time ke semua pengguna yang terhubung. Lalu yang keenam ada Firebase Hosting. Firebase Hosting itu suatu layanan hosting konten web dengan hanya satu instruksi yang dapat mengimplementasikan aplikasi web serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke CDN atau jaringan penayangan konten global dengan cepat. Lalu selanjutnya ada Node.js. Apa itu Node.js? Nah, Node.js adalah runtime JavaScript yang dibangun di atas V8 engine Google Chrome, memungkinkan pengembang untuk menjalankan JavaScript di sisi server. Ini memberikan kemampuan untuk membangun aplikasi web yang cepat dan scalable. Dengan Node.js ini, kita dapat menjalankan kode JavaScript dimanapun, tidak hanya terbatas pada lingkungan browser. Nah, Node.js ini menjalankan V8 JavaScript Engine yang juga merupakan inti dari Google Chrome di luar browser. Ini memungkinkan Node.js memiliki performa yang tinggi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dika Safa yang akan menjelaskan keunggulan Node.js sebagai server. Dipersilakan kepada saudari Dika Safa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan Node.js sebagai server. Yang pertama, scalability. Node.js dirancang untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan skalabilitas tinggi seperti aplikasi web real-time. Yang kedua, performa tinggi. Berkat mesin dari Google, Node.js dapat menjalankan kode JavaScript dengan sangat cepat. Dan yang ketiga, ekosistem yang kaya. Dengan NPM Node Quick Manager, Anda memiliki akses ke ribuan paket dan modul yang dapat mempercepat pengembangan aplikasi. Selanjutnya, Node Mailer. Node Mailer adalah modul yang sangat berguna untuk mengirim email dari aplikasi Node.js, termasuk untuk mengirim OTP one-time password menggunakan Gmail. Berikut adalah langkah-langkah yang terperinci untuk menggunakan Node Mailer dalam konteks ini. Nah, langkah-langkah menggunakan Node Mailer untuk mengirim OTP. Pertama, Anda perlu menginstal Node Mailer di proyek Node.js Anda.
Nah, yang kedua buat file JavaScript baru, misalnya sendotp.js dan atau node mailer dengan kredensial Gmail Anda. Yang ketiga buat fungsi untuk mengirim OTP. Fungsi ini akan menerima alamat email dan kode OTP sebagai parameter. Yang keempat, menghasilkan dan menggunakan OTP. Anda dapat menghasilkan OTP secara acak dan memanggil fungsi send OTP untuk mengirimkannya. Dan yang terakhir, menjalankan kode. Simpan semua kode di atas dalam file sendotp.js. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Twilio. Twilio menyediakan API Application Programming Interface yang memungkinkan pengembang untuk mengirim dan menerima pesan SMS, melakukan panggilan suara, mengirim email, dan banyak lagi, tanpa perlu membangun infrastruktur komunikasi dari awal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur utama Twilio. Yang pertama, pengiriman SMS, mengirim dan menerima pesan teks di seluruh dunia dengan menggunakan nomor telepon virtual. Yang kedua, panggilan suara, melakukan panggilan suara melalui API, termasuk kemampuan untuk merekam panggilan dan mengatur IVR, Interactive Voice Response. Yang ketiga, video dan chat, menyediakan layanan video dan chat real time untuk aplikasi yang memerlukan interaksi langsung antara pengguna. Yang keempat yaitu email, mengirim dan menerima email menggunakan API yang terintegritas. Yang terakhir yaitu keamanan, menyediakan fitur keamanan seperti verifikasi 2 langkah dengan OTP untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan Twilio. Yang pertama, verifikasi akun, mengirim OTP melalui SMS untuk memverifikasi nomor telepon pengguna saat pendaftaran. Yang kedua, notifikasi, mengirim notifikasi penting kepada pengguna melalui SMS atau panggilan suara. Dan yang terakhir, layanan pelanggan, menggunakan panggilan suara atau chat untuk memberikan dukungan pelanggan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit shortcut atau codingan yang digunakan pada web tersebut. Banyak sekali shortcutnya atau codingannya. Di sini saya akan bahas ya secara singkat. Ada index.html, berisi CSS. CSS ini untuk memperindah tampilan web. Yang kedua ada HTML-nya untuk membuat formulir pendaftaran akun, untuk membuat formulir verifikasi OTP. Ada juga scriptnya yang dihubungkan langsung ke shortcut app.js. Langsung saja ke shortcut app.js. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman fungsinya. Jadi app.js itu untuk mengolah alur pendaftaran, jadi dan verifikasi OTP melalui permintaan AJAX. Nah, AJAX server serta menampilkan pesan feedback kepada pengguna. Ada juga db.js. Nah, ini tuh untuk admin Firebase-nya. Ada juga Firebase key.json-nya. Di sini bersih authentication, ada juga URL-nya. Nah, selanjutnya ada OTP service JS. Nah, ini tuh banyak sekali fungsinya ya teman-teman, bisa dilihat. Bisa ada fungsi mengirim OTP melalui SMS. Nah, disebut apa sih mengirim OTP melalui SMS itu? Nah, di sini kami menggunakan Twilio. Twilio itu mengirimkan OTP. Si OTP itu menggunakan via SMS. Nah, ada juga menggunakan node mailer mengirimkan via OTP via email. Ada juga Firebase Firestore. Ini untuk menyimpan dan mencari data pengguna yang berisi OTP. Ya kan?
Jadi ada juga error handling, ini menangani kesalahan selama pengiriman dan verifikasi. Yang terakhir ada server.js. Nah, ini banyak sekali fungsinya ya. Jadi server itu tujuannya bisa saya simpulkan sedikit mungkin dirancang untuk menangani permintaan pengiriman OTP melalui SMS atau email dan memverifikasi OTP yang dikirimkan pengguna melalui API REST. Mungkin segitu, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Topik. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu kita langsung saja akan melakukan uji coba. Pertama-tama kita masuk ke terminal terlebih dahulu untuk menjalankan server Node.js-nya, server JS-nya ya. Nah, kita masuk ke titik 3 di atas, kemudian terminal dan pilih terminal. Kita ketikkan node spasi server.js. Ini adalah mengaktifkan server yang sudah kita buat. Ketika muncul server running, itu berarti artinya server sudah berjalan ya di localhost 3000. Kemudian kita langsung saja di start alias di debug ya. Kita coba. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi yang kami buat. Nah, kita masukkan username, kemudian email. Nah, email ini adalah email yang akan dikirimi OTP ya. Artinya nanti OTP akan dikirim ke email yang kita masukkan di sini. Nah, saya memasukkan email Unper ya. Kemudian isi nomor telepon. Ini opsional sebenarnya. Dan juga metode ini masih ada kesalahan ya, atau masih ada kekurangan karena tidak bisa melakukan verifikasi melewati SMS. Maka kita lewat email saja. Klik daftar, maka nanti akan muncul OTP ke server terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan ada muncul ke email ya. Kita lihat saja. Nah, ini di bagian server sudah ada masuk email sent successfully ya, sukses, dan OTP disimpan ke database yaitu di Firebase dengan OTP yang sudah ada tadi ya. Nah, selanjutnya kita cek, kita akan lihat di Firebase terlebih dahulu. Nah, OTP yang dikirim maka akan masuk ke Firebase ya, ke Firestore database-nya. Nah, Firebase ini kan berfungsi sebagai database ya, maka akan tersimpan di sini gitu. Nah, kita lihat masih loading, tunggu dulu ya. Nah, nanti akan tersimpan di sini ya. Ini bekas percobaan pengiriman OTP. Nah, lanjut saja, kita akan cek di bagian email. Nah, kita cek email, ternyata memang ada masuk ya OTP. Nah, di sini OTP-nya adalah 560600. OTP ini dikirim oleh email astorkonggua.cro yang sudah saya setting untuk menjadi sebuah pengirim OTP. Lanjut, kita coba verifikasi OTP ini ke aplikasi yang kita buat di sini. Nah, kita masukkan OTP, kemudian kita klik verifikasi, dan juga kita lihat di sisi servernya itu bagaimana. Ketika kita mengklik tombol verifikasi, maka server akan menjelaskan bahwa OTP terverifikasi dan data dihapus. Artinya, ketika OTP ini benar dan sudah terverifikasi, maka data yang disimpan akan dihapusnya. Nah, dan juga ini ada file env, merupakan file yang sangat penting ya, karena ini dapat menghubungkan dengan akun Twilio, kemudian akun Firebase, dan juga akun yang lainnya ya, akun Gmail terutama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.